Bab 953, satu persatu harus dipenggal. Saat ini, Nick sudah tidak memiliki rencana apapun lagi. Dia juga tidak memiliki bantuan apa-apa lagi di belakangnya, jadi dia hanya bisa menatap Valentino dengan mata terbelalak. "Kak Valentino! Tuan muda Valentino!" Banyak orang menghampiri Valentino dan hendak merebut golok itu dari tangan Valentino. Mereka bukan ingin menyelamatkan Nick, tapi ada beberapa hal yang menurut mereka tidak perlu dilakukan oleh Valentino sendiri. "Tidak apa-apa, biar aku saja," jawab Valentino dengan nada bicara yang sangat tegas. "Bagaimanapun juga, Tuan muda Valentino, dia adalah adik sepupumu. Darah keluarga Wijaya sama-sama mengalir dalam tubuh kalian. Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu membunuh keluargamu sendiri. Kamu bisa dihujat oleh semua orang di seluruh dunia," kata William dengan suara yang rendah. "Hahaha." Saat mendengar ucapan William, Valentino bukan hanya tidak berhenti, bahkan dia tertawa dengan kesan menghina. "Memangnya kenapa kalau orang-orang menghujatku? Saat aku melakukan sesuatu, aku tidak perlu menjelaskan alasannya kepada orang lain. Aku hanya perlu berusaha sekuat tenagaku untuk menjaga orang-orang yang kusayangi dan mereka yang menyayangiku. Itu saja. Sedangkan tentang membunuh keluargaku sendiri, aku tidak punya anggota keluarga sepertinya." Setelah berkata seperti itu, Valentino kembali melangkah menghampiri Nick sambil membawa golok itu, hingga jarak di antara mereka hanya berkisar 1 meter. Rasa gugup berkilat dalam tatapan mata Nick. Jelas-jelas ada pistol di tangannya, tapi dia malah secara refleks mengambil beberapa langkah mundur. "Tommy, kamu berani melakukan sesuatu terhadapku?" tanya Nick sambil menggertakkan giginya perlahan. Tangannya lalu terjulur sambil menggenggam pistol mitraliurnya. Dia hendak mengarahkan moncong pistolnya ke arah Valentino. Wush! Sebelah tangan Valentino yang memegang kukri pun mengayunkan golok itu dan cahaya yang dingin langsung berkilat. Prak! Setelah cahaya dingin itu berkilat, pistol mitraliur yang ada dalam genggaman Nick pun terjatuh. Tidak hanya itu, beberapa jari Nick juga terjatuh bersamaan dengan pistol itu. Nick menatap telapak tangannya dengan sorot termangu. Darah langsung menyembur keluar dan mewarnai tanah bersalju itu menjadi merah. Ah! Setelah jeda selama beberapa detik, rasa sakit yang begitu hebat pun sontak menghujam Nick. Kapan Nick pernah menahan rasa sakit yang seperti ini? Bahkan rasa sakit sewaktu dia ditendang oleh Jenny tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit saat ini. Bruk! Nick mencengkeram telapak tangannya dengan erat dan terus-menerus berguling ke sana kemari di atas tanah sambil menjerit kesakitan. Jeritannya begitu memilukan hati dan mirip seperti jeritan hewan yang akan disembelih, membuat siapapun yang mendengarnya merasa kasihan dan sedih. Akan tetapi, tidak ada ekspresi apapun yang terlukis di wajah Valentino. Tatapannya terlihat tenang dan dia menatap Nick yang ada di bawahnya. Ada ribuan orang yang menyaksikan kejadian ini, tapi tidak ada satu pun yang berani bersuara. Mereka semua hanya menyaksikan segalanya dengan hati yang gemetaran. "Bajingan kamu, Tommy! Kita berdua sama-sama anggota keluarga Wijaya, tapi berani-beraninya kamu menyerangku!" Maki Nick dengan gigi yang menggertak erat sambil mencengkeram jari-jarinya yang patah. "Kalian boleh mengirim orang untuk menghabisi nyawaku, membunuh bawahanku, dan mempermalukan istriku, tapi aku tidak boleh melakukan apapun terhadap kalian. Hanya karena aku pernah menjadi putra yang terbuang dari keluarga Wijaya, kalian pikir kalian boleh memperlakukanku seperti ini dan aku akan selalu menoleransi perbuatan kalian?" Saat ini, sepertinya Valentino juga ingin menumpahkan semua penderitaan yang dia pendam dalam hatinya selama beberapa tahun ini. Setelah berkata begitu, Valentino kembali mengayunkan golok di tangannya dan kukri itu lagi-lagi terayun melewati tubuh Nick. Brit! Jas pengantin pria buatan tangan yang dikenakan Nick langsung robek terkena bilah golok yang tajam. Kemeja putih di bagian dalamnya yang terekspos juga langsung ternoda akibat luka pada tubuh Nick yang ditorehkan bilah golok itu.
Sabetan ini adalah untuk semua nyawa prajurit keluarga Wijaya yang hilang. Setelah berkata begitu, Valentino kembali mengayunkan goloknya. Ah! Kilau bilah golok kembali berkilat dan Nick menjerit kesakitan lagi. Luka akibat sabetan golok pun bertambah satu lagi di tubuh Nick. Valentino sama sekali tidak menyerang titik-titik vitalnya, tapi hanya menorehkan satu persatu luka yang menganga pada tubuh Nick. Tindakan Valentino ini sama seperti penyiksaan di masa lampau, di mana korban dieksekusi dengan memutilasi bagian tubuhnya. Apa yang disebut memutilasi itu sebenarnya adalah menusukkan 1000 bilah pedang pada tubuh seseorang. Valentino tidak tahu ada berapa banyak sabetan yang harus dia berikan atau berapa banyak luka yang bisa Nick tahan. Tapi dia bertekad untuk membayar kembali semua utang darah yang dia miliki hari ini. Sabetan ini adalah untuk Pak Hendrik. Waktu itu Pak Hendrik sudah menyelamatkanmu. Kamu bukannya berterima kasih, tapi malah memperlakukannya dengan tidak baik. Wush! Valentino kembali menorehkan luka sayatan yang panjang pada tubuh Nick, sementara jeritan Nick menjadi semakin kencang dan benar-benar mirip dengan jeritan hewan saat disembelih. Kamu tidak boleh menyerangku. Tommy, kamu tidak boleh melakukan apa-apa terhadapku. Keluarga Wijaya pasti tidak akan mengampunimu. Kak Timothy tidak akan mungkin melepaskanmu. Dia akan memastikan akhir hidupmu sengsara. Jerit Nick. Dia tidak lupa balik mengancam Valentino. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menyadarkan Valentino kembali ke akal sehatnya dan memanfaatkan latar belakang keluarga Wijaya agar Valentino mau melepaskannya. Namun, dia terlalu banyak berharap. Saat ini, Valentino sudah terlihat seperti orang gila. Mana mungkin dia akan berhenti? Nick, hari ini aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh Timothy di lain waktu. Akan kupenggal satu persatu kepala kalian, para anggota keluarga cabang keluarga Wijaya. Valentino berseru dengan keras, lalu mengayunkan goloknya lagi. Sabetan ini untuk istriku, Angel. Wush! Sabetan itu langsung melukai dada Nick hingga ke bagian bawah perutnya. Pakaian Nick terkoyak dan darah menyembur kemana-mana. Valentino mengendalikan golok di tangannya dengan sangat akurat. Dia tidak melukai Nick terlalu dalam maupun terlalu dangkal. Penting sekali membuat Nick merasakan rasa sakit yang hebat tanpa membuatnya meregang nyawa akibat luka parah. Marco mati dengan terlalu mudah, tapi Valentino tidak akan mungkin membiarkan Nick mati semudah itu. Nick termangu saat mendengar ucapan Valentino yang bagaikan petir menyambar dan dia bahkan sampai lupa untuk menjerit. Sabetan ini untuk semua bawahanku di Asosiasi Valentino Empire. Sabetan ini untuk saudaraku, Danu. Sabetan ini. Setiap patah kalimat yang terlontar keluar dari mulut Valentino akan diiringi dengan satu sabetan golok yang meninggalkan luka panjang di tubuh Nick. Awalnya Nick terus menjerit kesakitan, tapi suaranya lama-kelamaan menjadi lemah. Area bersalju tempatnya berdiri sudah menjadi merah oleh darahnya yang menyembur. Valentino tidak tahu sudah berapa banyak sabetan yang dia torehkan, tapi jika dilihat dari luka pada tubuh Nick, jumlahnya tidak kurang dari 20 sabetan. 20 lebih sabetan itu tampak saling bersilangan dan terlihat begitu mengerikan. Jas mahal yang Nick kenakan bahkan sudah menjadi compang-camping dan sudah terpotong-potong menjadi helaian kain panjang yang tak terhitung jumlahnya. Pak Hendrik, Tuan Muda Valentino, dia... Ujar Kasman dengan sedikit cemas. Tidak apa-apa. Jawab Hendrik sambil mengibas-ngibaskan tangannya dan berkata, ada beberapa hal yang harus dialami sendiri oleh Tuan Muda Valentino. Nick benar-benar sudah tidak punya hati nurani. Waktu mereka mengutus orang untuk menghabisi nyawa Tuan Muda Valentino, saat itulah mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Tuan Muda Valentino. Jadi, apanya yang disebut dengan membunuh keluarga sendiri? Yang terpenting, apabila Tuan Muda Valentino tidak bisa membunuh Nick sekarang, berarti dia lebih tidak akan sanggup menghadapi Timothy maupun para keluarga cabang keluarga Wijaya yang jumlahnya lebih banyak lagi. Hendrik bisa berpikir jauh ke depan dan dia sudah memikirkan hal-hal apa saja yang akan terjadi ke depannya. Kasman pun mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia juga mengerti maksud dari ucapan Hendrik.
Valentino mengayunkan goloknya untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya dia menghela napas panjang dan kembali tenang. Pakaiannya dipenuhi dengan bercak-bercak darah. Kamu tidak bisa membunuhku. Kita berdua sama-sama anggota keluarga Wijaya. Bagaimana bisa kamu membunuhku? Nick jatuh di hadapan Valentino. Dia berbaring di atas salju yang dingin dengan tubuh gemetaran dan mulutnya menggumam secara tidak sadar. Hahaha. Valentino tertawa tidak habis pikir. Jika mereka menganggapnya sebagai bagian dari keluarga, mana mungkin segala sesuatunya menjadi seperti sekarang ini? Akan tetapi, percuma saja mengatakan apapun di saat seperti ini. Bab 954, bersikap lemah lembut sepanjang hidup. Valentino masih dapat hidup dengan layak tanpa perlu bergantung pada keluarga Wijaya lagi. Valentino juga tidak memerlukan persetujuan anggota keluarga Wijaya lagi. Keluarga Wijaya pun tidak perlu membawa Valentino untuk kembali pulang. Valentino yang sekarang bukanlah orang yang bisa dikekang oleh keluarga Wijaya. Ketika Valentino kembali mengunjungi pulau bermilik keluarga Wijaya, itu adalah momen ketika dirinya menekan habis keluarga Wijaya. Hari ini, aku akan mengantarmu ke sebuah jembatan agar Kak Timothy dapat menyusuri jalannya. Pergi dengan tenang menuju ke surga. Valentino diam-diam berbicara sambil perlahan memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, lalu mengangkat pedang itu ke udara. Awalnya, Nick menutup kedua matanya dengan erat, tapi tiba-tiba saja dia membuka mata. Betapa terkejutnya Nick ketika melihat kilauan cahaya dari pedang yang ada di genggaman Valentino. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, aku akan membantumu, aku akan membantumu menghadapi Timothy. Jangan bunuh aku, Kak Tommy. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Seketika Nick menangis kejar. Dia meminta maaf sambil memeluk kedua kaki Valentino. Namun, Valentino hanya melihat hal tersebut sebagai lelucon, tanpa ada sedikit pun belas kasihan. Jika seseorang yang tidak berprinsip seperti ini dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi bencana. Tidak perlu. Setelah itu, Valentino mengangkat pedang, lalu mengarahkannya ke kepala Nick. Nick sontak membelalak, dia mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghindar, lalu seketika pedang itu pun menebas ke tanah. Perang! Di musim dingin yang membuat orang menggigil ini, tiba-tiba saja muncul percikan api dari gesekan pedang yang menghantam lantai. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Valentino dan seberapa bagus kualitas pedang yang dimilikinya. Kalau Nick tidak berusaha untuk menghindar, kepalanya pasti sudah terpenggal di tempat. Perang! Nick tiba-tiba melangkah maju sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, kemudian meraih kaki Valentino dengan wajah yang memelas. Rasa sakit yang ada di tubuh tidak seberapa menyakitkan daripada kehilangan nyawa. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku akan memberitahumu satu rahasia. Aku akan memberitahumu bagaimana kakek meninggal. Nick memohon dengan suara yang pelan sambil menatap lekat Valentino. Apa? Seketika pikiran Valentino yang sekuat batu itu menjadi pecah, lalu dia pun terkejut. Kakek yang dibicarakan oleh Nick adalah Tuan Besar Wijaya, kakeknya Valentino. Namun, mendengar maksud perkataan Nick membuat Valentino bertanya-tanya, apakah ada yang aneh dari kematian Tuan Besar Wijaya? Asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu banyak hal yang tidak kamu ketahui, jadi tolong jangan bunuh aku. Nick terus bersujud di hadapan Valentino layaknya seekor anjing. Valentino menatap Nick dengan dalam, kemudian bertanya dengan nada yang dingin. Siapa? Tidak nyaman berbicara di sini, antar aku ke rumah sakit dulu. Asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Nick menggertakkan giginya, lalu mengangkat kepala dan menatap Valentino dengan lekat. Nick berani bertaruh kalau Valentino tidak akan membunuh dirinya demi mengetahui rahasia ini. Apa yang Nick pertaruhkan itu memang benar. Demi mengetahui detail dari apa yang terjadi, untuk sementara, Valentino terpaksa mengurungkan niatnya untuk membunuh Nick. Kalau sampai kamu menipuku,
Aku tidak akan segan membuatmu sengsara, kata Valentino dengan nada bicara yang serius. Aku tahu, aku tahu. Nick menganggukkan kepala layaknya seekor ayam. Setelah merenung sejenak, Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan melambaikan tangan sambil berkata, "Bawa dia ke rumah sakit." Hendrik dan yang lainnya tertegun sejenak. Meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada satu pun dari mereka yang berani bertanya, mereka justru bergegas melaksanakan perintah Valentino. Setelah membawa Nick pergi, selain orang-orang yang sedang menyaksikan itu, seluruh jalan ini sudah dikepung oleh para bawahan Valentino. Ada prajurit yang dibawa oleh Deska, Kasman, juga Chris, Mario, Arvin, serta para anggota asosiasi Valentino Empire. Termasuk Regi dan yang lainnya, yang bergegas datang dari kota Vero dalam semalam. Tak terasa, kini Valentino sudah memiliki kekuatan yang begitu besar dan sangat mengejutkan. Valentino menatap semua orang dengan perlahan, kemudian berjalan ke arah Angel. Tiba-tiba saja Chris merangkak naik ke atas mobil Toyota Prado, lalu mengangkat tangan dan berteriak. Kota Neo tengah merayakan kembalinya Kak Valentino, Raja telah datang. Kota Neo tengah merayakan kembalinya Kak Valentino, Raja telah datang. Dalam sekejap, ribuan orang berteriak keras, suara mereka menyerbu ke arah langit. Getaran suara yang dihasilkan membuat salju yang semula berada di dahan-dahan pohon di kedua sisi jalan berjatuhan. Di tengah turunnya salju dan suara teriakan yang keras, Valentino berjalan perlahan ke arah Angel. Mata indah Angel dipenuhi dengan berbagai perasaan yang rumit. Ada banyak hal yang melintas di benak Angel dan semua itu adalah masa lalunya bersama Valentino. Ketika menikah dengan Valentino, Angel tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti Valentino akan berdiri di puncak kota Neo, puncak yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Terlebih lagi dia tidak pernah menyangka kalau Valentino, suaminya itu, dapat mengguncangkan dunia seperti ini. Uang banyak dan koneksi yang luas. Dengan satu perintah, Valentino dapat mengumpulkan ribuan orang bertarung untuknya. Kekuatan mengerikan apa ini? Aku pernah bilang padamu, kalau aku akan menjadi pahlawan hebat untukmu. Aku tidak punya kemampuan untuk menginjakkan kaki di atas awan maupun berpakaian layaknya seorang petarung, tapi hari ini, aku sebagai penguasa kota Neo dan kota Vero, berjanji akan bersikap lemah lembut kepadamu sepanjang hidupku. Apakah kamu bersedia? Valentino berjalan perlahan ke depan, lalu mengusap lembut air mata yang keluar dari sudut mata Angel. Aku bersedia, aku bersedia. Angel menganggukkan kepalanya, air matanya pun tak terbendung lagi. Seorang penguasa berjanji untuk bersikap lemah lembut kepadamu sepanjang hidupnya. Semua orang bisa mengatakannya, tapi hanya segelintir orang yang benar-benar mampu melakukannya. Hari ini Valentino telah membuktikannya. Gianni yang berdiri di samping pun meneteskan air mata kebahagiaannya. Ada kebahagiaan, rasa syukur, juga sedikit kesedihan di mata Gianni. Gianni, kemarilah. Angel mengusap air matanya, lalu memanggil Gianni. Gianni tertegun sejenak, dia sedikit ragu untuk maju, jantungnya bahkan berdebar tidak karuan. Kak, ada banyak orang di sini. Nanti saja kita bicarakan lagi, kata Gianni dengan wajah yang memerah. Angel menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Kak Valentino, kudengar saat itu pernikahanmu dan Kak Angel tidak begitu sempurna, teriak Chris sambil memutar bola matanya. Valentino dan Angel saling menatap, kemudian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala mereka. Bukan hanya tidak sempurna, tapi juga sangat sederhana. Tidak ada satupun dari teman sekolah Angel, kerabat dekat keluarga Kusuma, bahkan anggota keluarga Kusuma itu sendiri yang datang ke pernikahan Valentino dan Angel. Hanya ada Angel sekeluarga, ditambah dengan Valentino dan Tuan Besar Kusuma yang hadir dalam pernikahan. Bisa dibilang sangat menyedihkan. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka ditertawakan oleh orang-orang di kota Neo selama lebih dari 3 tahun? Tidak apa-apa, hari ini kami memutuskan untuk mengadakan pesta pernikahan yang baru untuk Kak Valentino dan Kak Angel,
adakan pesta pernikahan besar di bawah kesaksian seluruh kota Neo. Teriak Chris sambil tertawa terbahak-bahak. Tanpa menunggu jawaban dari Valentino dan Angel, semua orang pun berteriak keras sambil bertepuk tangan. Tuan muda, benda ini baru dan dapat langsung digunakan, kata Hendrik sambil tersenyum dan melangkah maju. Boleh? Valentino sedikit menolehkan kepala, lalu meminta pendapat Angel. Aku akan mengikuti perkataanmu. Angel tersenyum manis, kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Valentino. Hatinya terasa semakin bahagia. Hendrik berjalan ke depan, lalu berkata kepada Valentino, Tuan muda, kalau begitu kita langsung ke hotel saja. Kebetulan sekali, ayah dan ibu Nona Angel beserta keluarga Kusuma lainnya juga sedang menunggu di hotel. Menurutku, mereka pasti akan sangat senang melihatmu. Setelah mendengar perkataan Hendrik yang penuh dengan makna itu, Valentino pun mengangguk dengan pelan. Benar, mereka pasti akan sangat senang. Bab 955, Pernikahan. Kak Valentino, dulu sewaktu aku muda dan tidak mengerti apapun, aku sengaja tidak menghadiri pernikahan kalian. Kali ini aku akan menghadirinya. Gianni terlihat sedikit malu dan berharap. Baiklah, ayo kita bersama-sama. Angel tersenyum manis, hatinya merasa sangat bahagia. Di saat yang bersamaan, Angel menyentuh perutnya sambil berkata dalam hati, Nak, ibu dan ayah akan membawamu berjalan di atas altar. Ketika melihat Valentino dan Angel mengangguk setuju, semua orang pun langsung sibuk melakukan persiapan. Semua orang yang bertugas merapikan lokasi pernikahan maupun mengemudi tampak bahagia, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja bertarung. Oh tidak, Kak Valentino tidak punya jas, Kak Angel juga tidak punya gaun pengantin. Bagaimana ini? Teriak Mario sambil mengernyit. Kalau sekarang pergi mengambil gaun pengantin sudah tidak sempat lagi. Aku punya, penata rias juga punya, suruh kedua mempelai datang kemari. Semua ini gratis kami sediakan untuk Kak Valentino. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah pinggir jalan. Kebetulan sekali, di sana ada sebuah toko gaun pengantin besar yang menjual berbagai kebutuhan pernikahan. Haha, bos ini sangat cekatan. Kalau telat sedikit saja, aku akan pergi mengambilnya dengan paksa. Kata Chris dengan berani, yang kemudian mengundang gelak tawa semua orang. Pemilik toko gaun pengantin terus mengangguk setuju. Terlihat jelas apakah itu hanyalah sebuah lelucon ataukah gemetar ketakutan. Dengan cepat, Angel mengganti pakaiannya dengan gaun mempelai wanita. Valentino pun memilih jas hitam yang menunjukkan sosoknya. Gianni sangat ingin menjadi pengiring pengantin. Katanya dia ingin berjalan memasuki aula pernikahan bersama kedua mempelai. Oleh karena itu, Gianni pun mengganti pakaiannya dengan baju pengiring pengantin yang sangat indah. Angel mengenakan gaun pengantin berwarna putih dengan riasan wajah yang semakin menunjukkan kecantikannya. Sebutan wanita tercantik di kota Neo yang melekat pada Angel bukanlah tanpa alasan. Meskipun sudah menikah dengan Valentino selama 3 tahun, Angel masih terlihat sangat cantik. Dengan mengenakan sarung tangan sambil membawa satu buket mawar di tangannya, jantung Valentino berdebar kencang saat melihat kulit Angel yang putih. Para pria yang berada di samping pun tidak bisa memalingkan pandangannya. Mereka tergiur akan kecantikan Angel. Semua orang menyukai keindahan. Tidak ada satu pun yang mampu menolak ketika dihadapkan dengan kecantikan Angel. Tidak ada satu pun yang mampu menahan diri untuk tidak mencuri-curi pandang pada Angel, meski tahu kalau dia adalah istri Valentino. Chris tercengang melihat Angel dengan rokok yang ada di mulutnya, pikirannya juga kosong. Sial! Andai saja waktu itu aku tidak pergi. Bam! Belum sempat Chris selesai berbicara, tiba-tiba saja bokongnya ditendang oleh Mario. Dengan posisi yang tidak siap, Chris tersungkur ke tanah, dengan mulut yang dipenuhi salju. Sial! Apa yang kamu lakukan, Mario? Chris bangkit dari tanah, kemudian memaki Mario habis-habisan. Seharusnya akulah yang bertanya, apa yang kamu lakukan? Cari mati kamu!
berani-beraninya mengatakan hal seperti itu. Dia saudara ipar kita. Maki Mario. Betul, betul. Chris berdeham dengan canggung, lalu menutup mulutnya. Cantik sekali. Valentino terkagum-kagum melihat Angel. Ini bukan pertama kalinya kamu melihatku, kata Angel sambil menatap Valentino dengan sinis. Tapi ini pertama kalinya aku melihatmu mengenakan gaun pengantin, kata Valentino dengan nada bicara yang serius. Angel tertegun sejenak, kemudian menundukkan kepalanya karena merasa sedikit malu. Awalnya, Angel menolak ketika Tuan Besar Kusuma meminta dirinya untuk menikah dengan Valentino. Namun, pada akhirnya, Angel terpaksa menyetujuinya, tapi dia tidak mengenakan gaun pengantin. Kak Valentino, ayo cepat kita pergi, ayah dan ibu menunggu di hotel, desak Jenny. Perasaan yang bercampur aduk tersirat di mata Angel ketika mendengar perkataan Jenny. Bagaimana respons Mary dan David ketika melihat Valentino? Naik mobil dulu. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia hendak bertanya pada Angel di mobil mengenai semua hal yang terjadi saat itu. Pada saat ini, ratusan mobil mewah berbaris memanjang di tempatnya, kecuali mobil-mobil yang sudah usang itu. 2 tangki G, paten dengan panjang 6 meter dan tinggi lebih dari 2 meter pun diparkir berdampingan di bagian paling depan iring-iringan. Kemarilah, para prajurit keluarga Wijaya. Berbaris dan sambutlah Kak Valentino juga Kak Angel ketika menaiki mobil. Kak Kasman, atur beberapa orang untuk pergi lebih dulu, ganti semua yang perlu diganti, ubah tulisan nama Nick itu menjadi Valentino. Chris sangat aktif, dia kesana kemari memberi perintah. Seketika semua orang sibuk melakukan persiapan, membentuk barisan panjang di kedua sisi jalan untuk mengawal iring-iringan mobil. Hendrik berjalan keluar, tepat ketika Angel tengah bersiap menapakkan kakinya di G, paten yang tinggi dengan bantuan Valentino. Tuan Muda Valentino, Nona Angel, tunggu. Hendrik berbicara sambil berjalan mendekat. Namun, Kasman, William dan yang lainnya juga berjalan mengikuti Hendrik di belakang. Ada apa, Pak? Tanya Valentino dengan sedikit ragu. Hendrik menggelengkan kepalanya dengan perlahan, kemudian menatap Angel dengan sungguh-sungguh dan berkata, ketika Tuan Muda Valentino meninggalkan kota Neo, aku pernah mengatakan sesuatu saat mempercayakan Tuan Muda Valentino pada Nona Angel. Kalau Nona Angel dapat menjaga Tuan Muda Valentino dengan baik, maka suatu hari nanti, aku, Hendrik, akan berlutut menyambut Nona Angel di depan pintu. Hari ini adalah saat bagiku untuk menepati janji. Hendrik berbicara sambil mendekat ke sisi mobil. Mendengar perkataan Hendrik, membuat Angel teringat akan banyak kenangan di benaknya, hingga tak kuasa meneteskan air mata. Di hadapan semua orang, Hendrik berlutut di depan pintu mobil, dengan berjongkok di tanah. Nona Angel, injak punggungku dan biarkan aku memenuhi janjiku. Awalnya aku salah menilaimu, tapi lambat laun, setelah mengikuti Tuan Muda Valentino dari belakang, aku dapat menerimamu masuk ke dalam keluarga Wijaya. Hendrik membungkukkan badan membentuk pijakan, menunggu Angel menaiki mobil. Kasman dan yang lainnya juga ikut berlutut, berterima kasih pada Angel atas kegigihan dan kesetiaannya pada Valentino. Pak Hendrik, bukankah ini sedikit berlebihan? Valentino berjalan ke depan, lalu mengangkat Hendrik dengan kedua lengannya. Namun, apapun yang dikatakan Valentino, Hendrik tetap enggan untuk bangkit. Pak Hendrik, jangan seperti ini. Angel datang untuk mencegah. Hendrik sangat keras kepala, mau bagaimanapun Valentino dan Angel mencegahnya, dia tetap enggan untuk bangkit. Pak Hendrik, aku memerintahkanmu untuk bangkit. Tiba-tiba Valentino berdiri dan berteriak keras. Hendrik terkejut, kemudian menghela napas panjang dan perlahan bangkit, lalu membungkuk di depan Angel. Baiklah, karena kakekku sudah tiada, maka kamulah yang akan menggantikannya. Tunggu aku di hotel dan jadilah saksi pernikahanku. Valentino tersenyum sejenak, lalu membawa Angel menaiki mobil.
Hendrik dan yang lainnya berdiri membungkuk di kedua sisi jalan. Iring-iringan mobil pun perlahan bergegas menuju hotel yang telah dipesan. Bab 956, Makmur. Hendrik segera memberi perintah agar semua orang yang membawa senjata api berjaga di sekitar iring-iringan kendaraan dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Hendrik terus memperingatkan. Ingat, jangan biarkan orang yang tidak berkepentingan mendekati iring-iringan kendaraan dan perhatikan lingkungan sekitar juga. Kita harus menjamin keamanan Tuan Muda Valentino dan yang lainnya. Kejadian tidak terduga yang terjadi di ulang tahun Angel hari itu sudah membuat Hendrik trauma. Jadi, dia tidak berani menganggap enteng lagi. Semua orang menerima perintah, lalu pergi untuk berjaga di dua sisi iring-iringan kendaraan. Pada saat ini, di Flyhook Hotel yang tidak jauh dari Flyhook Mansion. Flyhook Hotel awalnya adalah sebuah hotel bintang 5 yang diakuisisi oleh Nick Wijaya. Saat ini, hotel lebih meriah dengan hiasan lampu, bunga merah besar yang diikat di atas kain merah yang panjang dan kata bahagia yang ditempel di mana-mana. Hari ini, hotel ini dibersihkan secara keseluruhan karena akan digunakan untuk mengadakan acara pernikahan. Karpet merah lembut yang panjangnya tidak kurang dari 100 meter tampak di pintu masuk. Dari anak tangga pintu hotel, karpet itu terus membentang keluar hotel sampai ke jalan yang ada di luar. Ada banyak mobil mewah di sekitar. Keranjang bunga yang tidak terhitung jumlahnya pun diletakkan. Setiap sudut penuh dengan kemeriahan. Nick benar-benar memiliki kedudukan tertinggi di kota Neo. Nick akan mengadakan acara pernikahan. Orang-orang yang memiliki pamor di kota Neo tentu tidak berani tidak datang. Saat ini, dekorasi di dalam aula hotel bahkan lebih megah dan berkelas. Sudah banyak tamu yang berlalu lalang di dalam aula. Juga banyak dari antara mereka yang merupakan tokoh besar yang memiliki kekuasaan di kota Neo. Di antaranya termasuk orang-orang dari keluarga Kusuma dari kota Neo. Dulu ada 4 keluarga besar di kota Neo. Namun, sejak keluarga Brianto, keluarga Laki dan keluarga Cendana meninggalkan kota Neo, keluarga Kusuma menjadi satu-satunya keluarga besar di sini. Pada akhirnya, Bobby memikirkan berbagai macam cara untuk dekat dengan Nick. Bobby menemukan orang yang menguntungkan baginya dan dia pun hidup dengan makmur di kota Neo. Hari ini, kedudukan keluarga Kusuma akan naik lagi. Kedudukan Angel sebagai putrinya keluarga Kusuma pasti akan naik setelah menikah dengan Nick. Ketika seseorang mencapai kesuksesan, semua keluarganya pasti ikut sukses. Kedudukan seluruh anggota keluarga Kusuma pasti akan naik mengikuti Angel. Orang-orang dari kelas atas di kota Neo juga melihat situasi ini dengan jelas, sehingga mereka semua mengelilingi keluarga Kusuma seperti bintang-bintang yang mengitari bulan. Saat ini, Mary yang memakai pakaian berwarna perak dan emas berada di meja bundar dengan temperamen anggun. Wajahnya penuh kebanggaan. Sebaliknya, wajah David pucat. Dia duduk di samping Mary dengan kepala tertunduk dan diam saja. Bobby, Robert, Davin selaku putra ketiga keluarga Kusuma, serta Kiara dan keluarga mereka, semuanya duduk dengan senyum. Kiara sangat iri karena Angel bisa menikah dengan Nick, tapi dia sudah kehilangan kekuatannya saat ini. Agar bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan, Kiara terpaksa harus tetap tersenyum pada Mary. Akan tetapi, di antara orang-orang ini, satu-satunya orang yang tidak tersenyum adalah Nyonya Besar Kusuma. Mary sudah lama tidak menikmati perlakuan seperti ini. Wajahnya pun semakin penuh dengan rasa bangga. Semakin memikirkannya, Mary semakin puas dengan Nick. Kedudukan Mary dan semua yang dimilikinya saat ini berasal dari Nick. Valentino dan Angel sudah 3 tahun menikah, tapi Valentino tidak memiliki kekuatan untuk membuat Bobby dan yang lainnya menundukkan kepala. Kiara memanggil Mary dengan ramah. Astaga, Bibi, paman kedua tampaknya sedikit tidak senang. Mary melirik David, lalu memanyunkan mulutnya dan berkata, "Tidak usah urusi dia. Dia memang bodoh." Setelah itu, Mary perlahan mendekati David dan berbisik, "Hari ini adalah hari pernikahan putriku. Kamu sebaiknya jangan bertingkah aneh. Kalau tidak, kamu akan menyinggung Nick. Nanti,
Kalau dia melakukan sesuatu terhadap putri kita, menyesal pun sudah tidak sempat. Ketika mendengar kata-kata Mary yang penuh ancaman, David akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Wajah David pucat dan matanya sayu. Janggut di dagunya bahkan tidak dicukur. Dia terlihat sangat lesu. Ketika melihat penampilan David, Bobby dan Davin tidak hanya tidak bersimpati, mereka bahkan menunjukkan penghinaan di wajah mereka. David, coba katakan apa yang sebenarnya kamu pertahankan? Angel menikah dengan Nick. Bukankah ini hal yang luar biasa? Ini adalah hal baik yang diimpikan banyak orang. Bujuk Bobby dengan sungguh-sungguh. Davin pun langsung menjawab. Apa yang masih mengikatmu? Valentino sudah mati. Walaupun dia belum mati, mau bagaimana lagi? Bahkan kalau Valentino belum mati, apa dia berani berbicara omong kosong di depan tuanmu dan Nick? Kiara mencibir. Lalu dia berkata sambil tersenyum. Aku khawatir Valentino bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Muda Nick, membawakan sepatunya pun tidak layak, kan? Robert terdiam sejenak. Dia juga mengangguk dan berkata, Paman kedua, jangan merasa tidak bahagia di tengah kebahagiaan. Kak Angel bisa menikah dengan Tuan Muda Nick adalah sesuatu yang keluargaku semua patut syukuri. Bajingan! David menggebrak meja dengan keras. Dia bangkit berdiri, lalu menunjuk orang-orang itu sambil marah. Kalau ayah masih hidup, dia pasti akan mencekikmu begitu mendengarmu berbicara seperti ini. Wajah Bobby dan yang lainnya langsung memerah. Mereka juga tidak ingin bertengkar dengan David di tempat umum seperti ini. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Apa yang kamu lakukan? Duduk. Mary memerintah dengan angkuh. Kemudian, dia menarik David untuk duduk di kursi. Setelah itu, Mary berbisik di telinga David. Biar ku beritahukan padamu. Kalau kamu tidak mendengarkan perkataanku, aku akan memberitahukan Nick tentang kabar bahwa Valentino masih hidup. Jangan berani melakukannya. David menoleh dengan cepat, lalu menatap Mary dengan tajam. Kamu boleh mencobanya. Mary tidak takut sama sekali. Wajahnya penuh dengan keangkuhan. Telapak tangan David bergetar. Dia menunjuk-nunjuk Mary, tapi tetap menutup mulutnya. Mary mendengus dingin. Dia juga menoleh dan tidak berbicara lagi. Mary sudah memikirkan hal ini di benaknya. Setelah Nick dan Angel menikah, Mary akan mencari kesempatan untuk mengatakan hal ini pada Nick. Mary akan membiarkan Nick mencari cara untuk menemukan keberadaan Valentino dan langsung membunuhnya. Dengan begitu, masalah yang akan terjadi di masa depan pun terhindarkan selamanya dan juga menghindari agar Angel tidak terus-menerus mengingat Valentino. Semakin dipikir, Mary semakin merasa bahwa rencananya ini cukup baik. David menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali. Tubuhnya tidak berhenti bergetar. David menahan kesedihan di dalam hatinya. Telapak tangannya pun dikepal dengan lebih kuat. David membuat sebuah keputusan yang berat di dalam hatinya. David membenci dirinya sendiri karena merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berguna. Akan tetapi, dia tidak akan membiarkan Nick membawa Angel pergi dan menodainya hari ini. Hari ini, David mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Nick secara langsung. Sembari berpikir, mata David tertuju pada sebuah garpu perak yang ada di dekat meja. Ketika melihat tidak ada orang yang memperhatikannya, David pun mengambil garpu itu dan sebuah pisau yang ada di sebelahnya, lalu diam-diam memasukkannya ke dalam saku. Ketika semua orang yang ada di aula sedang berbicara, pemuda berpakaian hitam yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang di alun-alun di luar hotel. Setelah para pemuda itu datang, mereka langsung merobek nama Nick di spanduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menggantinya dengan nama Valentino. Apa yang kalian lakukan? Satpam yang berada di pintu hotel seketika menjadi tidak senang. Satpam itu pun langsung maju untuk memarahi mereka. Seorang pemuda yang memimpin itu sama sekali tidak ingin berbasa-basi. Dia langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah pistol berwarna hitam, lalu mengarahkannya ke kepala Satpam.
Kalau tidak ingin mati, menyingkirlah sekarang. Kalian tidak akan sanggup terlibat dalam masalah hari ini. Bab 957, dia kembali. Satpam itu ditekan dengan senapan dingin dan bertatap mata dengan pemuda yang tatapannya dipenuhi niat membunuh ini. Saat itu, dia saking terkejutnya sampai bergetar, lalu buru-buru pergi ke tempat yang jauh. Sementara itu, belasan satpam lainnya juga berdiri di samping dengan patuh. Akan tetapi, para tamu yang baru saja tiba di hotel merasa agak bingung saat melihat papan nama mempelai pria dan wanita. Seharusnya itu nama Nick, tapi sudah disobek dan diganti menjadi nama yang baru. Valentino Wijaya. Saat melihat nama ini, banyak orang yang terkejut. Kemudian, rasanya mental mereka terguncang. Karena nama ini sangat familiar. Nama Valentino ini, pada awalnya sudah menggetarkan seluruh kota Neo. Orang-orang dari kelas atas ini bahkan menundukkan kepala mereka kepada Valentino. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat nama ini? Namun, bukankah Valentino sudah mati? Saat ini, begitu melihat nama Valentino muncul di hadapan mereka, orang-orang terkejut. Jangan-jangan. Pemuda, aku ingin bertanya, Valentino ini. Tanya seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan jas. Kamu datang untuk menghadiri acara pernikahan siapa? Sebelum pria paruh baya berjas itu selesai bicara, pemuda berbaju hitam itu mengerutkan keningnya dan bertanya. Pria paruh baya itu langsung ingin menjawab. Ah, aku datang untuk menghadiri Tuan Muda Nick. Kalau begitu kamu tidak pantas di sini, pergilah. Pemuda berbaju hitam itu meninju pria parubaya itu ke samping, kemudian membawa orang-orang melangkah menuju acara. Pria parubaya itu tertegun sejenak, sebelum dia bisa berbicara, sebuah konvoi perlahan mendekat dari kejauhan. Dua mobil pertama adalah mobil perang berukuran super besar bermerek G. Patton, diikuti oleh ratusan mobil mewah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Beberapa pemuda berpakaian hitam melangkah maju, menyalakan petasan panjang di pintu masuk hotel, lalu masuk ke dalam acara. Mereka juga harus membersihkan nama dalam acara tersebut. Duar! Duar! Tiba-tiba, terdengar suara petasan di depan hotel, diikuti dengan kepulan asap. Di dalam acara, semua tamu yang awalnya sedang berbicara satu sama lain jadi berdiri serempak setelah mendengar suara petasan itu. Ayo, cepat! Pengantin sudah datang, orang tua pengantin wanita pergi ke depan pintu untuk menyambut mereka. Ayah pengantin wanita akan mengantarkan pengantin wanita ke tangan mempelai pria, jadi jangan sampai ada yang salah. Kita semua juga berdiri untuk menyambut mereka. Seorang pembawa acara pernikahan yang memegang mikrofon sedang mengarahkan kerumunan. Semua orang bergerak ketika mendengar kabar. David juga ditarik paksa ke pintu oleh Mary, menunggu kedatangan Angel dan Nick. Lebih dari 10 pemuda berpakaian hitam masuk. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan, karena mereka semua lebih menantikan kedatangan pengantin baru. David berdiri di pintu dengan kepala menunduk, telapak tangannya diam-diam dimasukkan ke dalam saku, tangannya yang ada di dalam saku sedang memegang pisau dan garpu. 10 pemuda berpakaian hitam yang datang dari luar tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mereka masuk, mereka hanya melirik ke tempat-tempat yang perlu diubah. Di sana, seorang pemuda yang memimpin menunjuk ke spanduk yang tergantung di atas karpet merah. Di spanduk itu juga tertulis nama Nick dan Angel. Beberapa pemuda itu segera menginjak meja dan merobek nama Nick, lalu menggantinya dengan nama Valentino. Para tamu mengira bahwa orang-orang ini sedang mengatur acara, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Kiara menoleh secara tidak sengaja dan melihat nama Valentino ditempel di sana, lalu dia menjadi linglung untuk sesaat. Kemudian, Kiara segera menggosok matanya dan melihat spanduk itu lagi. Dia tidak salah lihat, nama Nick sudah diganti dengan nama Valentino. Bagi Kiara, melihat sepatah kata sederhana Valentino, seperti melihat hantu, membuatnya tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Apa yang kalian lakukan? Teriak Kiara, tetapi tidak ada orang yang memedulikannya. Mulut Kiara melebar,
kemudian memanggil Davin dan berkata, "Ayah, coba lihat nama Nick itu sudah diganti." "Apa yang diganti?" "Cepat, pengantin wanita sudah akan datang. Ayo, kita segera sambut dia. Kalau kita sampai membuat Mary marah, kedepannya keluarga kita akan bernasib buruk." Davin melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu dia berlari ke depan. Pada saat ini, Angel yang mengenakan gaun pengantin putih bersih berjalan perlahan menuju aula dengan bantuan Jenny. Dalam sekejap, para penonton bertepuk tangan meriah dan terdengar sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. "Duar! Duar! Duar!" Konfeti diluncurkan dengan pita dan kertas berwarna yang tak terhitung jumlahnya, serta ada kelopak berbentuk hati, terlihat sangat meriah. Mata Kiara melebar, dia benar-benar bingung. Ketika Mary melihat Angel dan Jenny, matanya berbinar dan dia segera menyambutnya. "Ah, Angel, kamu sudah mengerti akhirnya." "Haha, ibu sangat senang." Mary memandang Angel dan Jenny, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, wajah Angel tidak terlihat sedih sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan terlihat sangat bersemangat. Sebelumnya, Mary sempat khawatir tentang apa yang terjadi pada Angel. Tetapi sekarang, tampaknya kekhawatirannya benar-benar berlebihan. "Angel, ibu sangat senang kamu bisa memahami hal ini. Coba katakan, apa bagusnya Valentino? Bisakah Valentino memberikanmu pernikahan yang begitu megah? Tetap saja, Tuan Muda Nick lebih berkemampuan." Mary memandang Angel dengan puas. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Angel merapikan gaun pengantin. "Ibu, dia bisa." Angel perlahan menoleh dan menatap Mary dengan tegas. "Benar ibu, kakak ipar bisa." Tambah Jenny. Mary tertegun sejenak, lalu dia mendengus dingin dan menggerakkan mulutnya perlahan ke telinga Angel. "Nak, bukankah ibu bilang, berita bahwa dia masih hidup itu hanya beberapa orang yang tahu? Tidak mungkin dia tidak tahu tentang pernikahanmu dengan Nick yang begitu megah, kan? Kalau dia tahu, tetapi dia tetap tidak kembali untuk menghentikanmu. Tidakkah kamu mengerti apa maksudnya? Dia sudah menyerah padamu. Jadi, untuk apa kamu masih bersikeras mendukungnya? Apakah kamu bodoh? Dengarkan ibu, hiduplah dengan baik bersama Nick," kata Mary dengan lembut di telinga Angel. Namun, ujung mulut Angel melengkung dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak, ibu salah, dia sudah kembali." Mulut Angel yang diolesi lipstik terangkat pelan dan dia berkata sambil tersenyum. "Apa?" Mary tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepanjang proses ini, David menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tertidur. Pada saat ini, dia mencoba mengendalikan emosinya, segala sesuatu di luar yang tidak ada hubungannya dengannya dan tidak akan mengganggunya. "Selanjutnya, kita persilakan mempelai pria kita memasuki acara. Pengantin wanita dan ayahnya dipersilakan bersiap-siap. Saat mempelai pria datang ke posisi saya, ayah pengantin wanita akan menyerahkan tangan pengantin wanita kepada mempelai pria." Pembawa acara memegang mikrofon dan memimpin acara lagi. Mary menggertakkan giginya dan berdiri di samping. Kemudian setelah itu, musik pembuka yang agak mengejutkan terdengar dan dua baris pemuda berpakaian hitam segera masuk dari luar pintu. Kedua tim pemuda berdiri di kedua sisi, membungkuk sedikit dan menunggu dengan hormat. Segera, seorang pria muda berjas masuk dengan ekspresi tenang. Pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah di karpet berwarna merah. Langkahnya sangat stabil dan kuat.